Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, masih Nafiatul Fatimah, NIM 24020090. Saya di kelas SIA. Di sini saya akan melanjutkan tutorial saya yang kemarin buat form data diri mahasiswa. Selanjutnya ini kita langsung ke tutorial. Yang pertama, kita buka exam PIP-nya dulu. Selanjutnya kita start, lalu kita masuk ke ini admin. Nah, di sini adalah cara untuk membuat database. Ini new, klik new. Selanjutnya ini klik nama database. Saya akan buat database dengan nama DB Academic, lalu create. Setelah selesai, kita akan membuat tabel yang namanya tabel mahasiswa dengan kolom 6. Kita tambahkan kolom 6, selanjutnya go. Setelah itu kita isi. Yang pertama ini NIM ini menggunakan integer dengan nilai 11. Jangan lupa untuk NIM ini dicentang sebagai primary key. Kita set sebagai primary key, go. Selanjutnya yang kedua ini ada nama mahasiswa. Ini pakai varchar 100. Selanjutnya prodi, ini juga pakai varchar dengan nilai 11. Selanjutnya alamat, kita pakai teks. Selanjutnya jenis kelamin, kita pakai varchar dengan nilai 25. Selanjutnya nomor HP, tipenya varchar, nilainya 15. Setelah selesai kita save. Nah, berhasil. Selanjutnya, karena kita sudah membuat database dan juga tabel, maka selanjutnya adalah kita langsung masuk ke coding. Kita buka dulu VS Code. Nah, sebelumnya ini tadi saya sudah siapkan codingannya terlebih dahulu di Notepad. Nah, di VS Code ini kita pilih file, lalu kita klik new file. Selanjutnya kita beri nama form data diri.php. Enter. Nah, di sini nanti kita masukkan di exam, lalu kita pilih, bentar guys, htdoc. Kita di sini buat new folder, buat folder dengan nama percobaan. Open. Nah, lalu ini kita create file. Ini filenya ada di percobaan. Kita copy pastekan ini. Kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita paste di sini. Nah, di sini teman-teman, ini untuk coding form data diri. Ini ada yang pertama ada tag form, ya. Ini tag form ini
POS agar pengiriman data lebih aman dan action proses simpan. Ini berarti data akan dikirim ke file tersebut untuk diproses. Selanjutnya di sini juga ada elemen input. Ini ada NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. NIM dan nama ini menggunakan tipe tag dengan atribut required agar kolom tidak boleh kosong, jadi kolom harus diisi. Selanjutnya untuk prodi ini menggunakan select dropdown agar terlihat rapi. Selanjutnya untuk alamat ini menggunakan teks area karena biasanya teks yang dimasukkan lebih panjang. Selanjutnya untuk jenis kelamin ini menggunakan radio button. Kita hanya bisa memilih salah satu. Selanjutnya tombol simpan submit menggunakan tipe submit. Nah, selanjutnya ini juga ada bagian koneksi. Ini include koneksi.php. Ini adalah baris yang sangat penting, dimana baris ini untuk menghubungkan halaman web dengan database MySQL. Nah, nanti juga ada codingan untuk koneksi.php. Selanjutnya MySQL query, perintah SQL. Ini ya, select from mahasiswa ini digunakan untuk mengambil seluruh data dari tabel mahasiswa yang ada di database. Selanjutnya order by NIM ASC, ini data diurutkan berdasarkan NIM dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya di sini juga ada perulangan while. Kode ini akan mengulang pembuatan baris tabel secara otomatis sebanyak jumlah data yang telah ditemukan di database. Selanjutnya ini juga ada echo, lalu nama kolom. Ini berfungsi untuk mencetak isi data dari tiap kolom database ke dalam sel tabel HTML. Selanjutnya di sini juga ada aksi edit.php dan proses _hapus.php, di mana ini terdapat link yang membawa parameter NIM, dan untuk khusus hapus ini ada tambahan only ya, return confirm sebagai fitur keamanan agar tidak sengaja menghapus data. Selanjutnya di sini kita membuat lagi ini dengan nama edit.php. Kita juga simpan di dalam satu folder yang sama, di folder percobaan create file. Ini kita kopikan, ini ya. Nah, di sini ada apa ini? Dolar NIM sama dengan $_get. Ini adalah sistem mengambil ID atau NIM dari halaman sebelumnya. Ibaratnya sistem bertanya mahasiswa mana yang mau kita edit gitu. Selanjutnya ini ada select bintang form mahasiswa NIM sama dengan $NIM. Nah, ini merupakan perintah ke database untuk mengambil satu data spesifik saja yang mempunyai NIM tersebut, bukan semua mahasiswa, hanya satu orang saja. Selanjutnya MySQL fetch array, ini perintah untuk memindahkan data dari database ke dalam variabel agar bisa kita tuliskan ke dalam kotak input. Selanjutnya ini ada hidden name sama dengan NIM.
Ini sangat penting karena kotak ini tidak terlihat di layar, tapi dia menyimpan nomor NIM. Fungsinya supaya ketika kita klik tombol update, sistem tahu data milik siapa yang harus diubah di database nanti. NIM ini sebagai kunci supaya tidak bisa diubah oleh sembarang user. Selanjutnya ini di bagian value. Ya, di situ selanjutnya ini ada value echo. Ini untuk mengisi otomatis ya. Selanjutnya ini di bawah ada bagian ini. Selanjutnya ini ada proses edit. Di sini ada action proses edit.php. Ini saat tombol update diklik, maka semua perubahan akan dikirim ke file proses_edit untuk disimpan secara permanen ke dalam database. Nah, setelah ini kita buat proses_editnya. Seperti biasa, kita klik file, new file. Jangan lupa dikasih .php. Kita simpan, create file. Selanjutnya kita kopikan codingan proses edit. Nah, di proses edit ini ada PHP. Ini $name sama dengan $boss. Ini ya. PHP ini bertugas sebagai penerima tamu. Jadi semua data yang tadinya diketik user di halaman edit seperti nama, prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP disimpan ke dalam variabel agar bisa diolah. Selanjutnya ini ada mysql_query $koneksi update mahasiswa set. Ini update mahasiswa ini adalah perintah inti ketika kita menyuruh database untuk mengubah data dari tabel mahasiswa. Selanjutnya set ini adalah bagian ketika kita mencocokkan data lama dengan data yang baru saja diinput oleh user. Where name ini adalah bagian memastikan agar database hanya mengubah data milik mahasiswa dengan NIM tersebut tanpa where semua mahasiswa di database namanya akan berubah jadi sama semua. Jadi yang terubah itu akan si pemilik NIM tertentu itu saja, jadi tidak semua berubah. Selanjutnya ini ada header location form data diri.php. Nah, ini setelah proses simpan selesai, baris ini akan otomatis mengarah user kembali ke halaman daftar mahasiswa, yaitu form data diri mahasiswa yang pertama tadi. Selanjutnya kita buat file lagi, new file dengan nama proses_hapus.php. Kita simpan di sini. Kita copy codingannya proses hapus. Nah, di sini ada $name sama dengan $_get_name. Ini adalah berbeda dengan edit yang pakai post. Ini kita pakai $get. Karena saat
kita klik tombol hapus di tabel utama NIM yang dikirim lewat URL atau alamat web. Selanjutnya perintah hapus ke database. Ini MySQL query $koneksi delete form mahasiswa where NIM sama dengan $NIM, di mana delete form mahasiswa ini adalah perintah untuk menghapus baris data dari tabel mahasiswa. Selanjutnya where NIM ini adalah targetnya. Jadi logikanya hapus data mahasiswa tapi hanya yang punya NIM tersebut, jadi tidak semua dihapus. Selanjutnya header location form data diri, ini sama seperti yang tadi, yaitu setelah kita selesai menghapus maka akan kembali ke dalam form data diri. Selanjutnya kita buat file lagi, new file koneksi. Nah, file ini yang digunakan untuk mengoneksikan ke dalam database. Kita copy dulu. Nah, localhost ini ya, server sama dengan localhost. Ini artinya database berada di komputer yang sama atau di laptop yang sama dengan file web ini. Kemudian $username sama dengan root ini adalah nama pengguna standar atau default dari XAMPP. Selanjutnya untuk password ini kita kosongi. Database ini nama database yang sudah kita buat tadi, yaitu db_academic. Nah, selanjutnya ini ada $koneksi sama dengan MySQL connect server username password database. Ini adalah perintah untuk menghubungkan, jadi dihubungkan ke server localhost. Selanjutnya ini ada cek kondisi, if koneksi ini di koneksi gagal, MySQL connect error. Ini adalah fitur keamanan. Misalnya jika koneksi tidak berhasil, maka ini akan menghentikan semua proses saat itu juga dan memunculkan pesan error. Selanjutnya yang terakhir ini ada file proses _simpan .php. Ini php NIM sama dengan $post NIM. Ini sama seperti di proses edit tadi, itu bagian ini bertugas untuk mengambil data yang dikirim dari halaman depan. Selanjutnya ini $query MySQL query koneksi insert into mahasiswa values. Insert into mahasiswa ini adalah perintah untuk menambah data baru. Values-nya ini urutan data dimasukkan, urutannya harus sama persis dengan urutan kolom di tabel database. Selanjutnya ini query ini ya, query ini adalah hasil dari perintah ini disimpan dalam variabel query. Jika berhasil nilainya benar, jika gagal nilainya salah. Nah, di sini if query ini memberikan laporan atau notifikasi. Echo script alert data berhasil disimpan, dan echo script alert data gagal disimpan. Ini adalah bagian komunikasi dengan pengguna menggunakan JavaScript. Alert, jika data berhasil maka akan muncul pesan data berhasil disimpan, tetapi jika gagal maka akan menampilkan
data gagal disimpan. Nah, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan sedikit perbedaan dari PHP 5 atau MySQL dan PHP 7 atau MySQL. MySQL ini merupakan teknologi lama yang sudah ketinggalan zaman. Nah, sistem ini kurang aman karena mudah ditembus oleh hacker dan proses pengolahan datanya lebih lambat. Di PHP versi baru, cara ini sudah dihapus dan tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya, yang PHP 7 atau MySQL ini adalah versi yang sudah diperbarui. Huruf I pada MySQL ini menandakan bahwa sistem ini jauh lebih aman, lebih cepat, dan menjadi standar wajib untuk website modern saat ini. Nah, yang saya pakai tadi ada MySQL. Saya pakai MySQL karena versi ini improve, lebih canggih. Bedanya ada pada keamanan yang lebih kuat dan kecepatan akses data yang lebih baik dibandingkan dengan versi yang lama. Sekian video maaf, sebelumnya kita run dulu ya. Maaf, saya lupa. Tadi sudah saya jelaskan perbedaan PHP MySQL dan MySQL. Selanjutnya kita run dulu. Kita ketik ke localhost, folder kita tadi percobaan, lalu form data diri .php. Nah, ini hasilnya dari codingan yang sudah kita buat tadi. Kita coba masukkan nih, misalnya nama mahasiswa Nafiatul Fatimah. Kita milih prodi sistem informasi, alamat Tuban, perempuan, nomor HP, kita klik simpan. Nah, akan muncul pesan data berhasil disimpan. Oke. Nah, di sini akan menampilkan data. Selanjutnya misalnya kita mau edit, kita mau tambah alamatnya ini, kita tambah Meraura Tuban, kita klik update. Nah, maka di sini akan mengupdate ya. Selanjutnya misalnya kita mau hapus, kita klik hapus. Ada pesan yakin hapus. Oke. Nah, maka data akan terhapus. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.